Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Kita siap meninggikan Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang siap mendapat lawatan Tuhan luar biasa hari ini boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya mau Bapak Ibu yang walaupun beribadah di rumah, tetap memberikan hati yang terbaik dan buka hati sehingga Roh Kudus bekerja luar biasa hari ini. Mari siapkan hati yang terbaik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, saya akan bacakan nats Alkitab dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi bagi kita pada hari ini, amin. Mari berikan hati yang terbaik, kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita yang luar biasa. Kami datang Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu Kau hadir di tengah kami ya Allah. Kau hadir di tengah kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Pikiran, perkataan, tindakan, apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami rindu pagi hari ini Tuhan melawat kami dengan luar biasa, sehingga tidak ada apapun yang menghalangi kami untuk mendapat lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan lawat hari ini. Haleluya. Dalam hidup
kepadamu Bapa kami, Raja kami. Kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami, kami angkat tangan kami mengagungkan dan meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan diri kita menyembah Tuhan, bebaskan dirimu mengagungkan Tuhan. Haleluya, Dia hadir di sini. Dia siap melawat-Mu, Dia siap mengubahkan-Mu, memulihkan hidup kita. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Bapa yang agung. Firman Tuhan berkata, 2 orang berkumpul dalam namanya Dia hadir. Tuhan Yesus hadir. Mari angkat tangan, kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu Kau hadir di tengah kami ya Tuhan. Haleluya bagi-Mu ya Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya masyarakat. Ya Tuhan, Kau lawat kami Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita di atas kepala. Katakan pujian. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Tuhan Engkau hadir. Kau mati bangkit bagi kami. Haleluya. Tidak berhenti di situ saja Tuhan. Kau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kau berikan penolong bagi kami Tuhan. Yes Tuhan. Bersatu hati kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan.
Dan kami percaya Engkau bekerja luar biasa di tempat ini. Dan di setiap rumah yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Dan Engkau akan melawat setiap kami yang terbuka hati menerima dan siap menerima lawatan Engkau. Kami akan mulai ibadah kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan luar biasa hari ini? Boleh lambaikan tangan, boleh saya dengar tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa anggur baru tercurah bagi kita hari ini. Amin. Boleh tepuk tangan yuk. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, anggur baru tercurah. Mari urapi kiri kananmu, anggur baru tercurah bagi setiap kita. Minyak baru katakan kembali anggur baru tercurah yo. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini ada diberikan kesempatan bagi kita untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita yang pertama. Dan untuk itu saya minta dengan penuh kasih Saudari Natali memimpin dalam doa persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan hati kami, agar persembahan ini menjadi layak dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi yang terbaik dimulai dari ujung kiri dan kanan. Kita mau naikkan pujian, ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Selamat beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya
kasih Tuhan, kembali waktunya kita mau teduhkan hati kita. Baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ini waktunya kita buka hati seluas-luasnya. Firman Tuhan akan dibagikan. Kita minta Roh Kudus bekerja di tempat ini. Lawat kami Tuhan. Kami siap Tuhan menerima lawatan baru dari Engkau. Kami siap dipulihkan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Benar. Penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah, amin Tuhan, ya Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu di tempat ini Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri, buka hatimu, buka tanganmu, minta bekerjalah dan tangan kepada hamba. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh merayakan hari Pentakosta di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan Allah yang besar, yang Allah nyatakan bagi gereja-Mu di seluruh negeri kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga seluruh gereja-Mu merayakan hari Pentakosta, hari yang besar yang Tuhan nyatakan bagi gereja-Mu Tuhan. Karena kami percaya justru gereja lahir di dunia melalui peristiwa hari Pentakosta. Oh, untuk itu Tuhan kami rindu hal-hal yang indah yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Terus kami akan mengalami Tuhan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa yang terjadi Tuhan buat kami sekalian. Untuk itu kami mengundang Engkau bekerja dengan leluasa hari ini Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu, siap diberkati dengan perjamuan kudus, dan siap diberkati oleh lawatan Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu Tuhan, hari Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen gandum. Saya ulangi Bapak Ibu. Hari Raya Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur
bagi Israel atas hari panen gandum. Di Israel Bapak Ibu Tuhan ada 3 hari raya besar yang selalu dirayakan oleh mereka setiap tahun. Yang pertama namanya Hari Raya Paskah. Mereka mengingat bagaimana mereka keluar dari negeri perbudakan, dari negeri Mesir. Dan itu pasti mereka rayakan. Yang kedua namanya Hari Raya Pondok Daun. Di mana mereka mengingat peristiwa bagaimana mereka hidup di padang belantara, di padang gurun. Pindah dari setempat ke tempat yang lain. Yang ketiga namanya Hari Raya Pentakosta. Yaitu perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta ini dirayakan 7 minggu. Bayangin Bapak Ibu, pesta ini dirayakan 7 minggu. Arti kata Pentakosta menurut bahasa Yunani yaitu ke-50 setelah hari Paskah. Jadi setelah Paskah Bapak Ibu 50 hari kemudian yaitu namanya hari Pentakosta. Sebab itu juga dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat pada hari Pentakosta Alkitab mencatat bahwa hari itu turunnya Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa di loteng Yerusalem. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang terima kuasa Bapak Ibu. Saya merindukan kita semua yang mendengar firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita rindu menikmati kuasa itu. Amin. Bapak Ibu Tuhan, berbicara tentang terima kuasa, ada beberapa hal yang kita pelajari menurut Alkitab terkait dengan kita menerima kuasa. Yang pertama, kuasa untuk menaklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Tuhan perhatikan kata berkuasalah atas titik-titik dan seterusnya. Kata berkuasalah dalam ayat ini dari kata rada yang artinya mendominasi. Dalam International Standard Version diterjemahkan dengan kata be master. Nah, dalam konteks ini manusia diberi otoritas oleh Allah untuk menata dengan baik. Perhatikan Bapak Ibu, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menata dengan baik. Menata apa? Menata kehidupan kita. Menata ciptaan yang Allah berikan atas hidup kita. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Bapak Ibu untuk menatanya dengan baik. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita menata sesuatu dengan baik, saya percaya hasilnya pasti akan baik. Sama juga dengan alam di dunia ini, kalau kita tata dengan baik, maka mungkin tidak akan ada banyak bencana-bencana. Kenapa ada bencana banjir, longsor? Karena manusia tidak menata alam ini dengan baik. Mengapa terjadi banyak hal di rumah tangga kita? Karena kita tidak menata rumah tangga kita dengan baik. Mengapa terjadi banyak hal dalam pekerjaan dan usaha kita? Karena kita tidak bisa menata semuanya dengan baik. Padahal Alkitab dari awal memberitahu kita diberi kuasa untuk menata Bapak Ibu. Menata dunia ini, menata kehidupan ini. Tuhan sudah kasih kita otoritas Bapak Ibu. Kalau kita renungkan hal ini, luar biasa Tuhan kita. Dia ciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menata kehidupan dan menata dunia ini dengan baik. Yang kedua, kuasa untuk menjadi anak Allah. Dalam Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Diberi kuasa. Bayangin Bapak Ibu. Diberi kuasa dalam hal apa? Menjadi anak-anak Allah. Waduh, kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan.
Kalau kita hari ini sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena kita diberi kuasa. Kuasa apa? Menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Bukankah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan buat hidup kita? Kita diberi kuasa saja oleh pemerintah, rasanya bangga sekali Bapak Ibu. Apalagi kita diberi kuasa oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang punya dunia ini dengan segala isinya. Kita diberikan kuasa untuk jadi anak-anaknya. Kenapa kita diberi kuasa? Karena kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Kita dikasih kuasa Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu Tuhan, kata kuasa ini menggunakan kata exousia. Yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Kuasa yang memampukan kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Artinya kuasa yang dapat mengubah hidup kita menjadi berkualitas. Bayangkan Bapak Ibu, kita dikasih kuasa. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Nah, kata kuasa ini Bapak Ibu Tuhan, di mana kita dimampukan untuk dapat hidup sebagai anak Allah. Kalau kita tidak bisa hidup di dunia ini sebagai anak Allah, berarti kita tidak mau menggunakan kuasa itu. Artinya kita menyia-nyiakan kuasa itu. Sebab kuasa ini maksudnya adalah kuasa mengubah hidup kita jadi berkualitas. Bayangin Bapak Ibu. Hidup kita yang berdosa, hidup kita ditebus, diampuni. Kemudian Tuhan ingin hidup kita selama dunia ini menjadi orang Kristen yang berkualitas. Ada kualitas yang nampak dari hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, luar biasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Hidup kita itu jadi berkualitas. Bayangin Bapak Ibu. Artinya hidup kita itu bisa jadi berkat, bisa jadi berdampak buat orang lain. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, bahwa mereka tahu pasti ini ada Kristus dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidup kita ini berkualitas, berdampak. Tidak asal kita hidup. Bapak Ibu Tuhan, mari kita menyadari akan hal ini Bapak Ibu. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya kita dimampukan untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan kita bisa tunjukkan kita berkualitas sebagai anak Tuhan. Amin. Kalau kita kerja Bapak Ibu, kita tunjukkan hasil kerja kita itu berkualitas. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita punya usaha kita yang berkualitas. Tidak seperti penguasa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, kita tunjukkan kita bisa berkualitas Bapak Ibu. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita bisa berkualitas. Menunjukkan kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Yang ketiga, kuasa untuk mengalahkan iblis. Lukas 10, 18, 19 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah apa? Memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oh luar biasa Bapak Ibu. Rupanya Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk kita bisa menahan dan mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ular dan kalajengking adalah gambar dari musuh. Yaitu iblis dan roh-roh jahat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, musuh kita tuh bukan orang yang kita lihat setiap hari. Tapi musuh orang Kristen adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat yang kita gak lihat. Kenapa? Karena mereka bisa menunggangi seseorang. Bisa memakai seseorang. Jadi apa? Jadi lawan kita. Jadi musuh kita.
Untuk itu bangsa Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus kasih kita kuasa. Supaya apa? Kita bisa mengalahkan mereka. Menaklukkan mereka. Bapak Ibu Tuhan, apa buktinya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya. Satu kali ya, kita sering diundang, dulu gereja kita sering diundang untuk melayani pelayanan pelepasan Bapak Ibu. Orang-orang yang punya ikatan kuasa gelap, punya jimat dan sebagainya. Bapak Ibu, dan Tuhan tunjukkan itu, kita betul-betul diberi kuasa Bapak Ibu. Kalau kita melayani hal itu, kita nyanyi, kita menyembah, orang itu tuh udah geringsengan Bapak Ibu. Ya. Satu kali kami pernah melayani bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Berti Tore. Orang itu Bapak Ibu punya apa Bapak Ibu? Punya ilmu harimau, singa. Wah, kalau kita ceritakan Bapak Ibu luar biasa. Baru ketemu sama kita nih di ruang makan. Di ruang makan Bapak Ibu. Kita makan. Dia udah mulai begini Bapak Ibu. Orang bisa ngegereng. Kita makan aja terus, kita makan. Tapi kita dalam hati kita dalam nama Yesus. Waduh Bapak Ibu, kita nyanyi. Dia bergerak, dia berdiri kayak harimau, dia mau nyerang kita, nggak bisa. Setiap dia begini, dia jatuh. Setiap dia begini jatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita punya kuasa Tuhan. Itu dahsyatnya kuasa Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Waduh Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini dapat mengalahkan kuasa Yesus. Karena semua kuasa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib. Dan dia bangkit, termasuk kuasa maut pun dikalahkan. Kuasa kematian, bayangin Bapak Ibu. Siapa orang yang bisa lawan kematian? Enggak ada. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang dapat bisa mengalahkan kuasa kematian itu Bapak Ibu. Apa buktinya? Dia berjanji nanti kalau dia datang kedua kali, kita yang sudah mati akan dibangkitkan. Ada kebangkitan buat orang yang mati dalam Kristus. Amin. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Kita dikasih kuasa untuk mengalahkan iblis. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dikatakan dalam Kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini menggunakan kata dunamis. Yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat memperkenalkan Kristus dan menuai jiwa-jiwa. Nah dalam konteks Kisah 1:8 ini adalah kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Kita diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Amin. Bapak Ibu percaya? Percaya kita diberikan tanda-tanda heran dan mujizat oleh Tuhan? Kita percaya Bapak Ibu. Karena itu kuasa dari Tuhan. Yang dia berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kita bisa bersaksi dengan dua hal. Yang pertama, kita bersaksi dengan perkataan kita. Yang kedua, kita bersaksi dengan perbuatan kita. Dengan sikap hidup kita dan tanda-tanda heran yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita. Ada tanda-tanda heran dan ajaib yang orang lihat dari hidup kita. Apa buktinya Bapak Ibu? Kalau seseorang hidupnya berubah, itu tanda heran dan ajaib Bapak Ibu. Kita nggak bisa loh merubah hidup orang. Kita nggak bisa merubah hidup seseorang. Karakternya, perbuatannya kita nggak bisa rubah. Tapi Tuhan kasih kita tanda heran dan ajaib. Sehingga melalui kita Bapak Ibu orang itu bisa berubah. Amin. Berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena ada tanda-tanda heran dan ajaib yang orang lihat dari hidup kita. Orang berubah. Di samping itu, sampai hari ini pun Tuhan masih bisa buat mujizat buat hidup kita. Amin. Apa buktinya?
ruko ini ada karena mujizat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin nih kita ada di sini, Bapak Ibu. Kita bisa ibadah, kita bisa renovasi ruko ini pada masa Covid. Bayangin, Juli 2021 saya ingat. Saya, Pak Imron, Pak Berti, Bu Meli, kita ketok nih sebagai bukti tanda. Ada videonya nggak tuh, masih ada? Dalam nama Yesus, kita akan mulai renovasi ruko ini. Kita ketok, dok, dok, dok. Tempat ini kita mulai. Dengan uang yang kita miliki 40 juta lebih. Hasil kumpul dari janji iman panitia pembangunan. Ternyata waktu direnovasi dananya terus bengkak, bengkak dan bengkak. Tetapi di tengah-tengah kebengkakan, Tuhan tolong kita, Bapak Ibu. Itulah mujizat, tanda heran yang Tuhan kerjakan buat tempat ini. Ya, bahkan bukan itu saja, Bapak Ibu. Kita ini dulu waktu beli ruko ini, Bapak Ibu, itu pakai nama seorang jemaat. Bayangin Bapak Ibu, sekian tahun kalau terjadi apa-apa Bapak Ibu, kita kalah. Nama orang. Saya tuh jadi pergumulan berat Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tepat waktunya Tuhan tolong Bapak Ibu. Tuhan pertemukan saya dengan seseorang. Dia seorang hamba Tuhan. Dan dia mengerti tentang pajak dan mengurus surat-surat. Lalu akhirnya saya hubungi orang itu. Akhirnya saya bilang, Bu, boleh enggak langsung saja ngomong dengan seorang hamba Tuhan yang mengerti tentang perpajakan dan mengurus surat-surat ini. Akhirnya ditemukan dengan konsultan pajaknya. Jadi ketemu konsultan pajak dengan konsultan pajak. Singkat cerita Bapak Ibu diurus semua. Bapak Ibu doakan. Ini kan 2 sertifikat. 1 sertifikat sudah berubah namanya GBI Ruko Geraha Niaga. Tinggal 1 lagi dalam proses di BPN. Kalau itu dua-duanya sudah keluar Bapak Ibu. Itu adalah tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan kerjakan buat tempat ini. Bayangin Bapak Ibu. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Tuhan bisa pakai seseorang. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ruko ini nanti namanya nama gereja Bapak Ibu. Ada orang mengatakan kok ruko nama gereja gak bisa dijual. Memang kita tujuannya bukan mau dijual. Kita mau pakai buat ibadah sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Amin. Dan tidak akan menimbulkan banyak masalah. Karena ini nama gereja. Bukan nama seseorang. Kita bersyukur akan hal ini Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan kasih kita kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi. Sehingga melalui hidup kita orang melihat ada tanda-tanda heran dan mujizat. Hari ini Bapak Ibu saya mau berdoa. Bapak Ibu akan terus mengalami kuasa ini. Kita mau pergunakan kuasa yang dari Tuhan. Kalau Bapak tidak gunakan kuasa ini Bapak Ibu kita rugi. Tuhan udah kasih kita kuasa. Tergantung kita mau merespon itu tidak Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita memahamikan hal ini. Bapak Ibu akan menikmati kuasa Tuhan hari demi hari. Dalam hidup kita. Dalam usaha kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam hal apapun yang kita layani. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau persiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita imani dan percaya Roh Kudus sedang bekerja mengalir di tengah kita. Rindukan itu kita alami Bapak Ibu. Berkati sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima Tuhan. Berkati hosti dan lambang daripada tubuh Kristus yang sudah terpecah. Anggur yang kami akan makan lambang daripada darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Biar ketika kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami Tuhan rindu menikmati kuasa yang Tuhan berikan buat hidup kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni kami. Kami terima berkat sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Mengalir. Sidang jemaat, terimalah tubuh dan darah Tuhan. Mengalirlah, silakan duduk. Tempat ini mengalirlah Roh Kudus, amin. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir, amin, oh Roh Kudus, pulihkan. Kita nyanyikan lagu dari pertama Bapak Ibu. Ini jadi kerinduan dan doa kita kembali pagi ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, Mari kita berdiri Bapak Ibu. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku Tuhan, mataku. Mari katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu baca setiap ayat yang Bapak Ibu dapat. Hari ini saya dapat dari Yesaya 41 ayat 10a berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hosti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Alkitab berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita memperkatakan perkataan iman kita dengan lagu ini. Berdiri di tengah umat dari segala suku dan bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus, amin, dan diselamatkan, diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memujimu, amin. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan perbuatanku, amin. Katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sang raja, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di sini, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan pada saat ini? Oh, apapun masalahmu, pergumulanmu, bawa kepada Tuhan. Mau juga Bapak Ibu rindu dipenuhi Roh Kudus.
Bapak Ibu rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Rindukan, minta kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Pembaptis dengan Roh. Minta kepada Dia. Haleluya. 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 Terus Bapak Ibu berdoa. Sembah Dia. Sembah. 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 Sembah, tinggikan Dia. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. 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 Jamah setiap tanda diangkat. Jamah. Jamah setiap hati-hati yang rindu akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus terus jamah. 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 Jamah kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan buat hidup kami. Haleluya. 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 Terus Bapak Ibu angkat tanganmu. Kita nyanyikan lagu penuhiku, penuhiku. Penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Iku penuhiku dengan hadirat-Mu. Katakan urapiku Tuhan. Dengan minyakku. Katakan kembali. Penuhiku Tuhan. Penuhiku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Amin. 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 Urapiku. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Begitulah jiwaku. Amin. Ya Roh Kudus. Amin. Amin. Aku dengan urapan seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Amin. Begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus. Amin. Amin. Penuhi aku dengan urapan. Mari katakan kembali. Penuhiku Tuhan. Mari Bapak Ibu terus berdoa. Berdoa, berdoa. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi kami. Penuhi kami kembali Tuhan. Dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Penuhiku. Penuhiku. Penuh. Amin. Amin. Dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan. Amin. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu tanpa musik. Penuh semua jemaat nyanyi Bapak Ibu. Oh.
Mari kita terus fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Dia. Amin. 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 Penuhiku. Penuhi. Haleluya. 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 Hadiratmu. Urapiku Tuhan. Amin. 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 Urapiku dengan minyak. Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan terus dari dasar hatimu yang terdalam. Penuh ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kerinduan hati kami. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku. Roh Kudus. Jamah, jamah, jamah. Jamah setiap tangan diangkat saat ini. Jamah kami Tuhan, jamah, 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 jamah. Ora masikara masyadara masikara mas. Oh. Ya, sekali lagi nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Penuh. Penuh. Oh, Yesus. Amin. 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 Sekali lagi Bapak Ibu. Engkau dengar doa kami Tuhan. Engkau dengar permohonan hati kami. Oh Tuhan, jamah kami kembali. Penuhi kami kembali Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Engkau terus bekerja Tuhan dengan caramu Roh Kudus untuk memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus, Engkau bekerja di tengah kami terus. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang bekerja terus. Engkau sedang bekerja di tengah kami terus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Ramashikara Mashandara la 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 la. Oh Ramashikara Mashandara la ho Ramashikara Mashandara la la la. Kuramashikara Mashandara ho Ramashandara la Masikara Mas. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja, berkarya, memenuhi jemaat-Mu Tuhan, memenuhi kami semua dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami bersyukur.
Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita saatnya akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus Bapak Ibu dapat memberikan taburan iman pada saat kita memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mohon waktunya sejenak untuk warta gereja pada hari ini, hari Minggu 5 Juni 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Kelas pemuritan yang kedua atau diperdua GBI Graha Pena akan untuk kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu yang ikut dalam pemuritan kedua bersiap, Rabu ini kita mulai kembali kelas kita. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 5 pagi dan link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 10 Juni 2022 pukul 18.30 di tempat ini Ruko Graha Niaga lantai 1. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Dan pada hari Sabtu akan diadakan ibadah wanita di tempat ini di lantai 2 pukul 10 pagi dan kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Adi Setiawan. Dan ibadah raya pada hari Minggu 12 Juni 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Graha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Graha Pena lantai 4, disertai dengan sekolah minggu. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah kembali kami himbau untuk dapat mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Selanjutnya, Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 12 Juni 2022 pukul 11 siang di Ruko Graha Niaga lantai 2. Di atas, kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Dan akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Fuatu Giawa atau James dengan Vina Mirtovia pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 pukul 13.30 di restoran Raja Kuring. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka masuki kehidupan baru mereka. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GB dengan alamat Graha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Graha Pena. Demikian warta gereja, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Tuhan, kita mau terus berdoa di rumah Bapak Ibu, biar Bapak Ibu mengalami pengalaman indah bersama Roh Kudus. Amin. Ini momen Pentakosta kita jadikan untuk kita memiliki pengalaman dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Dia akan terus bekerja sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, itu janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita hidup bersama-sama
Kita nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga, karena anugerahmu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Mari katakan, Kau ciptakan aku, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan. Mari katakan sekali lagi, Engkau ciptakan aku Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Aku rindu berada. Oh, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu, berkat perjamuan kudus, dan berkat kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami percaya Engkau akan menyertai kami. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati usaha kami, Engkau berkati rumah tangga dan studi anak kami. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan jemaat-Mu jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa terus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati hasil tanahnya, diberkati hasil lautnya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berkati TNI dan kami berkati Polri Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diberkati Tuhan dan jadi berkat buat bangsa-bangsa kami. Tuhan, berkati lingkungan di mana kami tinggal. Engkau berkati lingkungan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib di lingkungan ini. Tuhan yang berperang menggantikan kami. Terima kasih Bapak, Jakarta diberkati oleh Tuhan.
Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.